Di tekniknya itu dia udah secara ilmiah sudah teruji, kemudian fokusnya itu untuk meningkatkan performa atlet, dan tujuannya itu supaya otot-otot yang digunakan atlet itu bisa menghindari dan mencegah cedera. Fungsi ACE itu adalah untuk meringankan radang tadi, mengurangi rasa sakit. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Sport Story. Hari ini saya sedang berada di Golf Gym daerah Bypass Peranji, Kota Padang. Saya Bang Nur akan ngobrol tentang sport massage. Hadir bersama saya ada pakarnya, ahlinya yang sudah berlisensi pastinya. Ada Bang Bilal dari Massage Sport Padang. Apa kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah Bang Nur. Alhamdulillah teman-teman. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bang tentang sport massage ini Bang kepada teman-teman Bang. Ya, baik. Sport massage itu awalnya ya, berdirinya kita ini kita history dulu. Awalnya tuh di Olimpiade, itu berarti dulu awalnya tuh Swedia yang membesarkan sport massage itu sampailah ke Indonesia. Jadi sport massage itu adalah teknik pijat atau massage yang digunakan untuk meningkatkan performa atlet. Nah, jadi sekarang orang biasa pun yang hobi berolahraga pun harus sebenarnya menjadikan sport massage ini bagian dari recovery-nya. Apa nih, ada nggak beda antara sport massage dengan pijat tradisional yang di kampung-kampung itu Bang? Kalau sport massage itu dia berdasarkan ilmiah ya, ada sport science-nya, ada penelitiannya. Jadi sport massage ini itu tujuan teknik dan itu yang pertama itu tujuan dan tekniknya berbeda dengan ini, atau fokusnya berbeda dengan massage tradisional. Jadi tekniknya itu dia udah secara ilmiah sudah teruji, kemudian fokusnya itu untuk meningkatkan performa atlet, dan tujuannya itu supaya otot-otot yang digunakan atlet itu bisa menghindari dan mencegah cedera. Nah Bang, di Padang ini kan lagi banyak nih komunitas olahraga, ada ya lari, mini soccer, dan yang terbaru nih padel. Kebanyakan mereka nih datang ke tempat Abang apa nih yang cedera ringan kah atau ada hal yang lainnya Bang? Jadi sekarang hampir 70% ya pasca pandemi itu mereka sudah menjadikan olahraga itu jadi habit ya. Iya Bang. Nah rata-rata orang yang baru itu kebanyakan cederanya itu kalau di lari itu namanya shin splint biasanya. Cedera yang di tulang kering itu biasanya, atau di telapak kaki itu namanya plantar fasciitis ya. Itu yang sering terjadi. Kalau di mini soccer itu biasanya ankle dan lutut biasanya. Kalau di padel itu biasanya cederanya cedera CTS namanya, di ankle tangan, namanya carpal tunnel syndrome. Kemudian ada tennis elbow di sini, kemudian di frozen shoulder, dia 3 ini biasanya. Dan itu biasanya mereka itu rata-rata itu kurangnya stretching dan pemanasan. Biasanya seperti itu. Di awal Seperti itu. saya mau teriak mini soccer nih Bang. Ada beberapa pemain yang ya nekel lah, pastinya cedera atau terjatuh. Gimana nih penanganan untuk di awal ini Bang? Oke, secara medis ya, penanganan awal cedera olahraga itu ada 4 metode Bang. Ada namanya RICE, RICE. RICE itu istirahatkan, I itu ice dikasih ice ya, C itu compression, dan E itu elevasi. Jadi ditinggikan cederanya. Jadi awal-awal cedera itu terjadi ada pembengkakan, ada namanya radang atau inflamasi. Nah nanti radang itu wajib dikasih ice pertamanya. Dan fungsi ice itu adalah untuk meringankan radang tadi, mengurangi rasa sakit. Jadi es nggak boleh dikasih panas Bang, jadi harus dikasih dingin dia, dikasih ice. Berarti betul ya yang orang-orang lakukan kebanyakan di awal itu kompres pakai es. Ya benar Bang, ya. Nggak, bukan air hangat. Bukan air hangat. Nah, jadi kalau tradisional kan dia kasih panas Bang, biasanya kan dikasih kayak GPU ya Bang, kita suhu merek ya. Kalau kita di olahraga itu harus dingin dikasih. Itu untuk mengurangi radangnya, penanganan awal ya. Selama Bang Bilal buka praktik nih Bang, ada nggak yang pasiennya udah cedera di awal dulu karena mungkin salah penanganan di tempat lain ya? Nah ini gimana Bang menanganinya Bang? Kategori cedera itu ada grade-grade-nya Bang. Jadi ada cedera ringan ya, ada cedera menengah dan cedera parah. Dengan itu biasanya otot hanya ketarik saja, atau cuman hanya overuse saja atau overtraining. Yang kedua memang ada kerusakan jaringan otot. Yang ketiga itu biasanya udah ketulang deh Bang, ada fraktur atau patah, atau misalnya memang dislokasi parah, dia udah bergeser tulangnya. Dan itu biasanya udah grade parah itu harus ke medis Bang, nggak bisa di sport massage lagi. Jadi nggak semua harus di sport massage Bang. Ada memang kategori-kategori memang yang harus di medis dia.
harus di MRI dulu atau di ronsen dulu. Pernah nggak nih ada pasien yang agak bandel ya, abang suruh untuk istirahat dulu, tapi nggak mendengarkan ya, terakhir cedera lagi, gimana nih bang? Ada bang, jadi eh, sport massage itu adalah ini bang, hanya merilis bang. Jadi dia membantu cuman maksimal tuh 70%, 50% sampai 70% untuk recovery-nya. Dan 30% itu dia harus lakukan exercise namanya. Penguatan otot-otot atau sendi yang memang harus digunakan kembali. Nah, kebanyakan mereka ketika di sport massage udah relax dikit nih, udah lari lagi nih atau ini soccer lagi. Padahal harus ada exercise-nya, penguatan ototnya. Salah satunya di tempat gym ini. Kalau misalnya ya memang di rumah nggak bisa, dia harus pakai PT di sini atau misalnya dia menggunakan alat tertentu yang memang membantu mempercepat proses recovery ototnya tadi. Jadi nggak bisa langsung main, bang. Siap. Iya, nggak bisa langsung main ya. Jadi baiknya gimana kita mau ke sport massage itu? Apakah sebelum cedera atau sesudah cedera atau ya hari biasa kita ke sport massage juga nih bang? Ya, jadi sport massage itu kan ada 4 deh bang, 4 tipe sport massage ya. Yang pertama sebelum kita rest atau bermain, yang kemudian pasca bermain, kemudian memang recovery rutin, yang keempat memang recovery cedera. Jadi 4 jenis dia. Kalau kita hanya sport massage ringan itu cuman bisa dibantu dengan roller alat bisa dibantu deh bang. Jadi dia untuk merilis aja, meringankan. Kalau misalnya ada di pemain-pemain pro itu dia main shaking deh, goyang-goyang aja tuh ototnya. Kalau dia memang rutin itu memang dia maintain rutin sama kayak mobil bang. Jadi recovery rutin dia per bulan. Berapa bulan? Per 45 hari. Kan beda-beda nih bang. Si orang itu ada dia namanya indikator tubuhnya itu beda-beda. Masing-masing kita ada yang usok 20 hari udah aduh pegel nih gitu kan. Ada yang 45 hari aduh, ada yang misal 2 bulan dia. Ada yang dia memang butuh per minggu ada. Kalau kayak ada beberapa klien saya juga itu 1 minggu sekali dia massage, sport massage dia. Karena emang udah jadi kebutuhannya, dia memang intensitas olahraganya tinggi bang. Bagaimana sebaiknya ya kayak saya mungkin ya atau teman-teman yang olahragawan sebelum melakukan aktivitas itu sebaiknya apa yang dilakukan nih bang? Biar nggak ya meminimalisir cedera itu bang. Ya, yang pertama bang, kalau kita mau olahraga aktif itu yang pertama kita awal itu pondasinya bang. Sama kayak bangun rumah ya bang ya. Pondasi awal di setiap olahraga itu adalah di strength training bang. Penguatan otot. Jadi apapun olahraganya, mau buat pingpong, mau kita tenis, padel, lari, itu yang pertama sekali kita bangun itu adalah pondasi. Apapun olahraganya, kalau pondasi kita nggak kuat bang, kita rentan terhadap cedera. Yang kemudian yang kedua elastisitas otot kita. Kita harus latihan peregangan ya. Kalau di yoga tuh keren banget tuh bang, ada yang otot-ototnya lentur kan. Jadi kalau orang hanya sehat saja, semua orang sehat bang. Tapi apakah orang itu bugar? Belum tentu. Nah, jadi ada powernya, ada endurance-nya, durability-nya. Jadi ada elemen-elemen atau variabel-variabel yang memang mendasar di olahraga apapun, intinya di strength training bang. Terakhir nih bang, ya bagi teman-teman ya pegiat olahraga tadi yang ingin datang ke sport massage Padang, apa yang harus dilakukan nih bang? Ada prosedurnya nggak nih bang? Kita ada WA-nya ya bang, ada nomor adminnya, kemudian ada bisa di Instagram, di TikTok juga ada, di YouTube kita juga ada YouTube Bilal Massage-nya. Tapi mungkin kita aktif lebih di Instagram, jadi bisa langsung DM. Bisa konsultasi dulu, nggak harus langsung ke sana, nanya dulu cederanya apa, kemudian harganya berapa, kan? Ada bisa konsultasi dulu. Jadi misalnya nanti kalau kita nggak ada penanganan pun di Bilal Massage itu nanti nggak bayar kok bang, jadi free. Oh dia udah terdiagnosa, oh ini patah ini bang, atau ini retak ini nggak kita nggak ranah kita lagi itu. Jadi dia langsung ke rumah sakit, nggak free kok, nggak bayar kok. Kalau nggak ada penanganan, cuma konsultasi nggak bayar. Jadi sebenarnya inti dari cedera itu sebenarnya adalah kurangnya persiapan, ya. Beda dengan kita benturan yang memang ekstrem ya bang ya. Biasanya cedera itu kan ada 2 bang, cedera karena sendiri ya, dan cedera karena benturan. Cuman 2 itu aja sebenarnya. Jadi kalau cedera sendiri itu kan kayak ototnya ketarik, gitu, kayak kram betis gitu ya. Biasanya kurangnya persiapan. Nah persiapan itu ada makanan ya, istirahat, kemudian mengelola stres juga kan. Karena banyak dari teman-teman yang mungkin di mini soccer itu orang kantoran bang. Nah kemudian persiapan fisik
Ini yang perlu sekali. Ini misalnya kita intensitasnya 3 kali seminggu. Berarti kita siapin otot-otot kita. Di tempat gym itu ada latihan leg namanya, latihan kaki yang itu semua atlet di dunia, apapun olahraganya pasti melakukan aktivitas penguatan otot di kaki, Bang. Apapun itu. Walaupun dia mainnya pingpong kan tangan ya, Bang, ya. Tapi dia pondasinya di kaki. Jadi kaki itulah yang memang nanti membantu kita supaya durability atau ketahanan otot kita tuh lebih bagus deh, Bang. Jadi kita bisa bedakan nanti orang yang cedera itu nanti tanya aja tuh, stretching nggak, penguatan nggak gitu. Jadi intinya sebenarnya apapun olahraganya yang pertama itu istirahat, gizi, dan penguatan otot. 3 itu aja, Bang. Kalau orang udah udah lakukan itu, berarti dia memang tahu dia bahwasanya cedera itu menghantui setiap waktu kan gitu kan, Bang. Iya. Nah, itu aja. Ya, terima kasih Bang. Semoga apa yang disampaikan Bang Bilal bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih pada KAF yang telah memfasilitasi. Tetap sehat selalu kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.